Halo Enviplaners, kita bertemu kembali di channel ini dalam sesi Q&A. Saya tertarik nih untuk membahas terkait polemik yang muncul di publik setelah Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi melakukan inspeksi ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat pada 20 Oktober 2025. Yang intinya dari video vlog tersebut, Gubernur KDM sedikit heran ketika mengetahui sumber air Aqua di Subang ini diperoleh melalui proses pengeboran, bukan dari air pegunungan langsung atau air permukaan. Nah, inilah yang kemudian jadi polemik yang sangat ramai di media sosial. Kemudian Kang Deddy juga dalam video inspeksinya itu menyoroti terkait besaran debit air tanah yang selama ini diambil oleh perusahaan, yang mana ini dikhawatirkan akan memberikan resiko lingkungan seperti potensi longsoran, tanah ambles, ataupun ancaman kekeringan di sumur-sumur warga sekitar. Jadi tujuan saya membahas ini lebih pada upaya untuk edukasi ke masyarakat umum terkait polemik yang sudah terjadi, dan juga karena ini dapat menjadi suatu contoh yang menarik dari upaya pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap ketaatan pelaku usaha, serta upaya untuk memperjuangkan kepentingan perlindungan lingkungan di masa depan. Jadi menurut pendapat saya di sini ada 3 aspek utama yang perlu menjadi sorotan dan juga dapat menjadi pelajaran bersama untuk masa depan. Yang pertama yaitu klaim terkait sumber air dan proses produksi. Yang kedua, aspek legalitas dan ketaatan pelaku usaha. Dan yang ketiga, aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Oke, kita bahas yang pertama ya, klaim terkait sumber air dan proses produksi. Selama ini dari iklan yang beredar, Aqua mempromosikan produknya sebagai air mineral alami yang bersumber dari pegunungan yang terlindungi. Dan ini tentunya dipercaya dan sudah sangat melekat di konsumen, sehingga mungkin saja menjadi salah satu alasan produk ini sangat laris dan menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia. Namun, branding ini seakan mengalami guncangan persepsi di konsumen setelah Gubernur KDM melakukan sidak di pabrik Aqua Subang yang mengungkapkan bahwa sumber air dari pabrik Aqua Subang ini ternyata berasal dari sumur bor, bukan dari mata air langsung di pegunungan ataupun dari air permukaan. Mungkin bagi yang paham dengan teknis dan proses produksi di industri pengolahan air minum akan lebih memahami bahwa itu mungkin sebuah bahasa iklan atau bahasa marketing dari produk Aqua untuk menjelaskan ke konsumen bahwa kualitas dan kesegaran produk air mineral Aqua ini adalah sama dengan kualitas air pegunungan yang masih alami. Tentu Aqua bisa mengklaim ini karena mereka bisa menjamin seluruh tahapan prosesnya. Namun, apakah bahasa marketing Aqua yang mengklaim berasal dari air pegunungan itu keliru? Tentu juga tidak, karena dari rilis resminya Aqua mengatakan bahwa mereka memiliki 19 sumber air yang itu semuanya diperoleh dari pegunungan. Namun tentunya air tersebut tidak diperoleh secara langsung ya, melainkan ada tahapan prosesnya, yaitu salah satunya proses pengeboran hingga mendapatkan kualitas air yang bersih dan tanpa kontaminasi cemaran apapun. Dalam rilisnya juga, Aqua menginformasikan bahwa mereka melakukan pengeboran antara 60-140 meter hingga mencapai lapisan akuifer dalam. Secara ilmiah, air dari lapisan akuifer dalam ini memang sangat bersih karena berada di bawah lapisan yang kedap, sehingga bebas kontaminasi cemaran, kandungan mineralnya sesuai, dan tentu debit airnya juga sangat konstan. Hal ini juga ditunjang oleh pendapat para ahli dari ITB dan juga dari UGM. Apalagi kita ketahui bersama ya, mata air yang terbuka ataupun air permukaan itu sangat rentan dengan sumber pencemaran lain yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Belum lagi masalah debitnya yang bisa saja tidak konstan, terutama saat musim kemarau. Dengan demikian, pilihan yang paling aman adalah menggunakan air dari akuifer dalam yang ada di pegunungan. Untuk itu, di sini poin saya adalah kita perlu cerdas untuk memahami suatu proses produksi dalam industri apapun, termasuk produksi air mineral. Itu tidaklah sederhana seperti yang dilakukan di skala rumahan atau skala produksi kecil, misal di depot air minum biasa. Standar teknologi dan SOP-nya pasti jauh berbeda. Tentu saja di sini kita tidak perlu ya meragukan komitmen Aqua dalam menghadirkan produk air mineral yang bersih dan sehat bagi konsumen. Karena sebagai perusahaan yang besar dan sudah lama berdiri, pastinya sudah ada standar nasional bahkan internasional yang menjadi acuan dalam seluruh tahapan prosesnya, mulai dari pengambilan air bakunya, proses produksinya, pengemasannya, hingga distribusinya.
sehingga Aqua bisa menjamin kualitas, kesegaran, dan kandungan mineral dalam produk airnya itu tetap terjaga hingga sampai dibuka di tangan konsumen. Oke, selanjutnya aspek yang kedua yaitu aspek legalitas dan ketaatan pelaku usaha. Kita lihat dalam video vlog inspeksinya, Kang Dedi atau Bapak Aing ini juga menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi dampak lingkungan dari pengeboran. Misalnya ada bahaya pergeseran atau amblesan tanah karena air tanah yang terus disedot setiap harinya dalam jumlah yang sangat besar. Kekhawatiran ini tentunya logis ya, dan memang sangat penting dan wajib menjadi perhatian kepala daerah. Di sini kita perlu apresiasi Gubernur KDM ini karena dengan sidak yang dilakukannya berarti beliau telah menjalankan fungsi pengawasannya kepada pelaku usaha. Selain pengawasan ke pelaku usaha, saya juga melihat sisi positif lain dari sidak tersebut. Karena dari momen tersebut Gubernur KDM dapat bertemu dengan masyarakat di sekitar pabrik Aqua yang ternyata juga mengalami masalah kesulitan air. Tentu ini jadi ironi karena wilayah yang jadi sumber mata air Aqua justru masyarakatnya mengalami masalah kesulitan air bersih. Tentu inilah kiranya peran penting kepala daerah karena kehadirannya bisa memfasilitasi upaya tindak lanjut, misalnya dengan membuka ruang mediasi antara pihak perusahaan dan masyarakat untuk mencarikan solusi agar masyarakat sekitar pabrik Aqua tidak lagi kesulitan air bersih. Namun demikian, dalam kapasitas sebagai kepala daerah yang sedang menjalankan fungsi pengawasan, tentunya perlu melihat dan mendalami ke aspek legalitas dan juga ketaatan pelaku usaha terhadap sejumlah perizinan yang sudah dimilikinya. Dalam hal ini misalnya pabrik Aqua di Subang tentunya sudah memiliki persetujuan lingkungan melalui dokumen lingkungannya, entah itu AMDAL atau UKL-UPL. Selain itu tentunya juga sudah memiliki SIPA atau surat izin pengusahaan air tanah, dan pastinya juga ada kewajiban membayar pajak atas air tanah yang diambilnya. Nah, dalam SIPA tersebut tentunya sudah tertuang informasi teknis seperti koordinat sumur, kedalaman sumur, dan juga jumlah maksimal debit air tanah yang dapat diambil. Untuk itu inilah kiranya yang perlu dicek, diaudit oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pengawasan. Apakah memang debit penggunaan air tanahnya masih sesuai dengan SIPA yang dimiliki? Jika ternyata dari hasil pengecekan atau audit ditemukan adanya pelanggaran, barulah kemudian pemerintah daerah bisa memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain SIPA, dokumen lingkungan yang dimiliki seperti AMDAL atau UKL-UPL juga perlu untuk ditinjau untuk melihat apa-apa saja kewajiban pengelolaan dan pemantauan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan atau ekosistem sekitar dari adanya kegiatan pengambilan air tanah dan juga proses produksinya, termasuk juga tanggung jawab sosialnya ke masyarakat sekitar. Nah, di sini pemerintah daerah sudah seharusnya menilai atau mengukur ketaatan pelaku usaha. Apakah pelaku usaha tersebut telah rutin melakukan pelaporan pelaksanaan RKL-RPL-nya yang diwajibkan 6 bulan sekali? Dan apakah memang semua pengelolaan dan pemantauan dalam RKL-RPL-nya itu telah terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku? Apabila memang ditemukan ketidaktaatan ataupun pelanggaran, barulah bisa dilakukan tindak lanjut, entah itu dalam bentuk teguran ataupun sanksi kepada pelaku usaha, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Di sini mungkin saya tidak melihat hanya terbatas pada konteks masalah di pabrik Aqua Subang ini saja ya. Namun ini juga bisa berlaku bagi seluruh kegiatan lain yang juga melakukan pengambilan air tanah, entah itu di areal kawasan pegunungan atau kawasan hulu maupun di areal perkotaan sebagai kawasan hilir. Dalam hal aktivitas pengambilan air tanah dalam jumlah besar setiap harinya, tentu bisa menghasilkan dampak lingkungan seperti potensi amblesan tanah, longsoran, dan juga potensi kekeringan pada sumur-sumur warga sekitar. Namun tentunya klaim ini hanya bisa dijawab dengan adanya suatu kajian atau studi ilmiah ataupun audit lingkungan pada pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengambilan air tanah. Untuk itu, dalam aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat-sangat strategis, terutama dalam ranahnya sebagai penentu kebijakan pembangunan di daerah, yang mana kebijakan tersebut juga dapat berperan dalam mencegah kerusakan lingkungan di masa depan.
Setiap provinsi dan kabupaten tentunya sudah memiliki RT/RW atau rencana tata ruang wilayah untuk skop yang luas, misalnya skala provinsi atau skala kabupaten kota. Dan juga ada yang lebih spesifik, yaitu RDTR atau rencana detail tata ruang untuk skop kawasan yang lebih kecil, misalnya kecamatan atau skop kawasan tertentu seperti kawasan industri, kawasan pariwisata atau kawasan lainnya. Produk RT/RW ataupun RDTR ini sudah harusnya mengintegrasikan aspek pembangunan berkelanjutan melalui instrumen KLHS atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam KLHS itu tentunya sudah memuat berbagai macam penilaian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, aspek resiko bencana, hingga aspek sosial masyarakat. Jadi bagi pemerintah daerah yang memiliki kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan dan juga kerentanan bencana akibat suatu usaha atau kegiatan yang terus tumbuh dan berkembang di wilayahnya, misalnya adanya potensi kekeringan dan juga amblesan tanah akibat kegiatan penyedotan air tanah dalam jumlah besar. Jadi, disinilah menurut saya nilai penting adanya studi KLHS yang telah terintegrasi dengan RT/RW atau RDTR di suatu wilayah tersebut. Sehingga dengan adanya KLHS yang telah terintegrasi dengan RT/RW atau RDTR, kita bisa mengetahui kemampuan daya dukung suatu wilayah terhadap usaha atau kegiatan yang ada di atasnya, tanpa memberikan kerusakan sistemik pada ekosistem ataupun bisa memicu resiko bencana di masa depan. Sebagai contoh, suatu kabupaten yang wilayahnya sudah mempunyai RDTR yang telah terintegrasi dengan kajian KLHS, maka sudah ada informasi mengenai wilayah CAT atau cekungan air tanah yang dimiliki di wilayah tersebut. Dan tentu sudah bisa diketahui batas aman atau volume maksimum pengambilan air tanah oleh usaha atau kegiatan secara total di wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Selain instrumen KLHS yang terintegrasi dengan RT/RW atau RDTR, pemerintah daerah bisa juga memberlakukan suatu kewajiban audit lingkungan bagi pelaku usaha yang dianggap telah mencemari atau telah berdampak pada kerusakan lingkungan yang signifikan. Audit lingkungan ini sudah diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 yang merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan adanya hasil audit lingkungan, maka bisa diketahui bahwa kegiatan yang sudah berlangsung saat ini apakah memang masih dalam kondisi yang memenuhi daya dukung atau daya tampung lingkungan, ataukah mungkin saja sudah ada potensi melampaui atau bahkan telah melampaui daya dukung atau daya tampung lingkungannya. Oke, NV Planners, itulah tanggapan saya mengenai viralnya proses sidak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ke pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat, yang akhirnya melahirkan banyak mispersepsi di masyarakat luas. Dan juga semoga bisa menjadi contoh dalam upaya meningkatkan pengawasan kepada pelaku-pelaku usaha dalam upaya mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan juga keberlanjutan lingkungan di masa depan. Oke, semoga video ini dapat mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih bijak menilai dan juga tidak terpengaruh dengan berbagai isu-isu miring yang ramai berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di konten video berikutnya.